Halo semuanya, dengan Reza di sini. Sebelumnya saya perlu menyampaikan kepada Anda semua bahwa video ini merupakan video kelanjutan dari video Machine Learning dengan Python part 1. Jadi untuk memaksimalkan video ini, saya mengharapkan Anda dapat mengikuti tutorial sebelumnya dan linknya ada di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai persisting model atau persistency model. Jadi, ini adalah implementasi dasar dalam melatih model untuk membuat prediksi. Untuk menyederhanakan beberapa hal, saya telah menghapus semua kode yang kita tulis pada video sebelumnya yang membahas tentang menghitung akurasi, karena dalam video kali ini kita akan fokus pada topik yang berbeda. Jadi untuk mengingatkan kembali ya bahwa kita sudah melakukan perhitungan akurasi. Dan ini sekarang kita kembali ke program sederhana kita, yaitu di mana standarnya adalah mengimpor data, ya, kemudian membuatkan model, kemudian melatih modelnya, dan memintanya untuk membuatkan prediksi kita. Sekarang, potongan kode yang Anda lihat di sini ya, bukanlah yang ingin kita jalankan setiap kali kita memiliki pengguna baru, atau mungkin setiap kali kita ingin membuat rekomendasi kepada pengguna yang sudah ada. Ya, karena melatih model itu terkadang bisa sangat memakan waktu. Jadi bukan kode ini terus yang bakalan kita pakai setiap ada pengguna baru gitu. Kenapa? Karena melatih model terkadang itu bisa sangat memakan waktu. Dalam kasus ini kita berurusan dengan dataset yang sangat kecil yang hanya memiliki 20 data. Tetapi dalam aplikasi nyata bagaimana? Karena kan kita mungkin akan memiliki dataset dengan ribuan atau jutaan sampel yang akan kita latih modelnya, atau yang akan melatih model. Nah, untuk itu mungkin pasti memakan waktu beberapa detik, bisa menit, atau bahkan jam. Oleh karena itu, kenapa persistensi ini menjadi sangat penting. Nah, sekarang kadang-kadang kan kita membangun dan melatih model kita itu, dan kita itu ingin menyimpan ke dalam sebuah file ya. Ya, jadi maksudnya adalah model yang kita sudah latih itu kita ingin menyimpannya dalam sebuah file. Sehingga nanti kita bisa tinggal mengambilnya saja tanpa harus dilatih lagi. Ya. Jadi saat kita ingin membuat prediksi misalnya, kita tinggal mengambil model yang dari file yang kita simpan itu. Kemudian nanti memintanya untuk dibuatkan prediksi. Nah, model yang tersebut itu pasti sudah terlatih dan kita tidak perlu melatihnya lagi. Ini seperti orang yang cerdas. Jadi, untuk kali ini izinkan saya untuk menunjukkan cara untuk melakukannya. Nah, teman-teman, ini sangat mudah. Pertama, kita cukup menambahkan di sini ya, di bagian atas ini kita perlu impor ya. Kita perlu impor yang namanya joblib. Nah, seperti ini. Joblib ya. Nah, joblib ini memiliki metode untuk menyimpan atau meload model. Jadi setelah kita latih model ya, setelah kita latih model di sini ya, kita perlu menambahkan perintah lagi, perintah yaitu joblib ya, joblib.dump. Nah, di sini nanti ada dua argumen yang bisa kita taruh, yaitu yang pertama adalah model kita, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah nama file ya, nama file tempat kita ingin menyimpan model ini. Begitu, misalnya nama file keluaran nanti untuk file daripada model kita. Misalnya musik recommender aja ya. Recommender.joblib. Nah, seperti ini. Oke. Ya, jadi itu saja yang harus kita lakukan. Nah, sekarang untuk sementara saya akan mengomentari baris yang ini karena kita tidak ingin membuat prediksi apapun. Kita beri saja komentar di sini. Karena kita tidak menginginkan atau dibuatkan prediksi apapun. Kita hanya ingin menyimpan model terlatih kita dalam sebuah file. Jadi, mari kita jalankan.
kita jalankan atau kita ketik klik run di sini. Kita klik run. Oke, jadi di sini sudah keluar hasilnya. Nah, sekarang kita bisa cek ya. Kita kembali ke desktop kita ya. Harusnya kita sudah punya file namanya musicrecommender.lib di sini. Oke. Jadi disinilah model kita sudah disimpan gitu. Di file ini disimpannya dan kita sisa meloadnya kembali untuk menggunakannya kembali. Baik teman-teman, sekarang kita kembali ke potongan kode kita. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam aplikasi nyata itu, kita tidak ingin melatih model setiap waktu ya. Kita tidak ingin melatih model kita setiap waktu. Jadi, mari kita komentari dulu beberapa baris di sini. Ya, yang ini kita komentari. Oke, Anda bisa menekan command garis miring, ya, command slash di Mac dan di Windows adalah control slash. Kali ini daripada membuang model kita, ya, kita akan memuatnya sehingga kita perlu memanggil metodenya, yaitu load. Jadi, karena kan kita tidak mungkin tidak menggunakan yang sudah kita simpan, jadi kita cukup lakukan di sini load. Kemudian nanti di sini cukup mengisikan nama dari file model kita. Lalu nanti kita sisa menyimpannya di sini model. Oke. Nah, setelah kita menyimpannya model di situ, kemudian kita bisa lakukan prediksi ya. Kita lakukan prediksi. Dan kita melihat apakah memang hasil prediksinya sama dengan yang kita prediksi secara manual. Yang sebelum kita simpan file modelnya. Mungkin seperti ini ya. Dan kita coba jalankan. Nah, di sini kelihatan bahwa dia mendeteksi untuk pria umur 21 tahun itu menyukai musik hip hop. Bagaimana kalau kita ganti 22 dan itu berjenis kelamin perempuan, dia menyukai dance. Jadi model kita itu sudah terlatih dan kita tidak perlu melatihnya lagi. Oke, jadi begitu hasilnya dan begitu caranya saat kita ingin menggunakan file yang sudah kita simpan atau file model yang sudah kita simpan sebelumnya dan sudah dilatih sebelumnya untuk digunakan kembali. Sebelumnya pada bagian ini saya memberi tahu Anda bahwa pohon keputusan atau decision tree adalah yang paling mudah dipahami dan itulah sebabnya kita memulai machine learning dengan decision tree ini. Dalam video ini kita akan mengekspor model kita dalam format visual sehingga Anda akan melihat bagaimana model ini membuat prediksi yang sangat-sangat keren. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda. Jadi sekali lagi saya telah menyederhanakan kode ini sehingga kita cukup mengimpor dataset kita, membuat set input-output, membuat sebuah model dan melatihnya. Jadi itu saja yang dilakukan. Dan sekarang saya ingin semua mengikuti perintah yang saya tuliskan. Cobalah untuk ketik sama persis yang saya tuliskan. Jangan khawatir, jangan cemas terhadap penjelasannya karena kita akan membahasnya nanti. Jadi di atas sini ya, kita itu perlu melakukan import. Yang kita import adalah import tree. Nah, objek ini memiliki metode mengekspor decision tree kita dalam format grafis. Jadi setelah kita melatih model kita, mari kita ketik ini. Oke, tree.export graphics, ya, grafis ya. Nah, kita perlu menuliskan argumen pertama, yaitu adalah model ya. Kita tulis model. Kemudian yang kedua, untuk parameter yang kedua adalah output file. Jadi di sini kita akan menggunakan keyword karena metode ini membutuhkan banyak sekali argumen atau parameter.
Jadi kita akan secara selektif meneruskan argumen keyword tanpa mengkhawatirkan urutannya. Jadi maksudnya adalah kita tidak berdasarkan urutan, ya, tapi kita meneruskan saja argumen keyword ini. Jadi parameter yang akan kita tetapkan untuk yang kedua itu tadi adalah output file. Di sini output file kita isi musik recommender, ya, titik dot. Nah, dot ini adalah format yang merupakan bahasa deskripsi grafik yang akan kita lihat sebentar lagi. Parameter lain yang ingin kita atur adalah feature names, ya. Kita atur ini ke array dengan 2 string di dalamnya, ya. 2 string, ada egg, ya, dan ada juga gender. Nah, egg dan juga gender. Nah, kedua kolom ini adalah fitur atau kolom set data kita. Jadi itu adalah properti kita atau fitur data kita. Oke, parameter berikutnya adalah class name atau nama kelas kita, ya. Nah, kita harus menuliskan class name atau nama kelas kita. Nah, kita harus atur ini sesuai daftar kelas atau label yang kita miliki dalam set data keluaran kita seperti hip hop, ya, jazz, klasikal, dan seterusnya. Jadi set data ini, ya, set data untuk ini itu mencakup semua genre musik atau semua kelas kelas dari data kita. Nah, tetapi mereka diulang beberapa kali dalam set data ini. Jadi di sini kita ketik semacam ini, y.unique. Nah, ini akan mengembalikan daftar kelas yang unik. Dan sekarang kita perlu menambahkan satu fungsi lagi, ya. Kita tambah satu fungsi untuk membuatnya menjadi abjad, ya, membuatnya menjadi abjad atau berdasarkan abjad, yaitu kita tambah sorted. Nah, berikutnya adalah parameter label, ya, parameter label kita atur ke string all. Selanjutnya rounded yang kita isi jadi true, ya, true. Dan yang terakhir adalah file kita isi juga dengan true. Nah, inilah hasil akhirnya dan mari kita coba untuk dijalankan. Nah, di sini sudah berhasil, tidak ada error apa-apa. Maka selanjutnya kita langsung mengecek di desktop kita apakah file kita itu sudah ada atau belum. Oke, di sini sudah ada, ya, musik recommender titik dot. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan mengcopy ini ke dalam Visual Studio Code kita. Baik, kita akan mengcopy atau membuka file ini di dalam Visual Studio Code kita, ya. Jadi kita masuk ke Visual Studio Code kita sebisanya buat file baru dulu, ya. New window aja. New window, nanti di sini kita bisa masukkan file dot tadi. Sini kita close ini, kemudian kita ambil di desktop aja, ya. Ke desktop kita tadi. Ini kita masukkan ke sini. Open. Nah, ini teman-teman file dotnya, ya, file dotnya. Namun di sini kita lihat ini file dot ini, ya. Jadi file dot ini sebenarnya untuk apa sih, gitu, ya. Jadi file dot ini adalah bahasa tekstual untuk mendeskripsikan grafik. Nah, jadi sekarang untuk kita memvisualisasikan grafik ini, kita perlu install extension dulu di VS Code-nya atau Visual Studio Code-nya. Kita perlu install extension. Nah, di sini kita bisa ke sini. Kemudian nanti kita tulis saja di sini dot, ya. Dot. Nanti di sini ada yang ini, ya, di extension kedua dot dari Stephans, ya. Nah, ini harus diinstal. Kalau posisinya disable berarti ini sudah diinstal.
Nah, kalau Anda sudah install, maka akan menjadi disable. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini. Lalu kita lihat dulu ya. Oke, saya pakai ini ya. Nah, ini kita lihat. Kemudian untuk melihat hasil grafiknya itu bisa kita jalankan seperti ini. Sorry, ini ya. Oke. Nah, ini dia grafik kita ya. Wah, keren sekali. Seperti ini grafik dari Decision Tree. Ini kita close dan kita bisa lihat hasilnya di sini ya, grafiknya. Nah, kita lihat. Oke. Jika kita lihat grafik ini sama persis dari model kita membuat prediksi. Jadi kita punya pohon biner ini yang berarti setiap node dapat memiliki maksimal 2 anak. Di atas ini, setiap node kita memiliki kondisi. Jika kondisi ini benar, kita akan pergi ke node anak sisi kiri. Jika tidak ya, jika tidak kita pergi ke anak sisi kanan. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Kondisi pertama adalah usia kurang dari atau sama dengan 30,5. Jika kondisi ini salah, berarti pengguna berusia 30 tahun atau lebih, maka genre musik yang mereka minati adalah klasikal. Jadi di sini kita mengklasifikasikan orang berdasarkan profil. Itulah alasan kita memiliki kata kelas di sini. Jadi pengguna yang berusia 30 tahun atau lebih termasuk dalam kelas klasikal atau orang yang menyukai musik klasik. Nah, bagaimana jika kondisi ini benar? Berarti pengguna tersebut berusia di bawah 30 tahun. Jadi sekarang kita memeriksa jenis kelamin. Jika kurang dari 0,5 yang pada dasarnya sama dengan 0, maka kita berurusan dengan seorang perempuan. Jadi kita bakal pergi ke simpul anak di sini. Sekarang sekali lagi kita memiliki kondisi lain. Jadi kita berurusan dengan seorang perempuan yang usianya di bawah 30 tahun. Sekali lagi kita perlu periksa usia mereka. Jadi apakah usianya kurang dari 25,5? Jika memang demikian, maka pengguna tersebut menyukai dance atau mereka menyukai akustik musik. Jadi ini adalah pohon keputusan yang digunakan model kita untuk membuat prediksi. Sekarang, jika Anda bertanya-tanya kenapa kita memiliki floating point numbers seperti 25,5, ini pada dasarnya adalah aturannya, bahwa model kita menghasilkan berdasarkan pola yang ditemukannya di dataset kita. Saat kita memberi model kita lebih banyak data, aturan ini kan pasti tentu berubah, sehingga tidak selalu harus sama. Juga semakin banyak kolom atau fitur yang kita miliki, pohon keputusan atau decision tree akan mendapatkan hasil yang lebih kompleks. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye.